Di rumah sehari dapat Lamborghini, 2 hari bisa tinggal di villa tepi laut, 3 hari jadi orang terkaya sedunia. Kamu yang sedang berbaring di rumah sambil bermain ponsel, melihat berita gembira. Kamu melihatnya dan berpikir siapa yang akan percaya ini, lalu dengan santai mengirim 3 emoji anjing. Tidak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benakmu, ding, matamu berbinar, ternyata ini bukan mimpi. Dengan santai mengirim 3 emoji anjing ternyata benar-benar terjadi. Tapi tantangan tinggal di rumah ini apa? Kamu dengan cepat mempelajarinya untuk memahaminya. Selama tinggal di rumah penuh selama 24 jam, kamu bisa mendapatkan satu hadiah. Hadiah termasuk uang, mobil mewah, villa, dan saham. Terus tinggal di rumah selama seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun juga bisa membuka pencapaian dan mendapatkan hadiah pencapaian yang lebih besar. Ini terlalu menarik. Setiap hari tidak perlu melakukan apa-apa, setiap hari tinggal di rumah saja sudah ada hadiah. Tantangan tinggal di rumah hari pertama segera dimulai. Sisa waktu 23 jam 59 menit 59 detik. Selama periode ini tidak boleh meninggalkan rumah. Jika tidak, tantangan gagal. Kamu melihat waktu, pukul 11 tepat, menunggu sampai besok pukul 11. Kamu bisa mendapatkan hadiah tinggal di rumah. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, membuatmu untuk sementara waktu tidak tahu harus melakukan apa. Chen Hao baru saja akan membuka ponselnya. Telepon berdering. Itu adalah Zhang Xiaohui, mantan rekan kerjanya. Junior, aku membantumu mencari pekerjaan baru. Kamu siapkan resumemu dan berikan padaku, aku akan membantumu mengirimkannya ke bagian personalia. Dia bekerja sebagai asisten di departemen personalia perusahaan itu. Kamu dipecat oleh perusahaan, banyak rekan kerja yang senang melihatnya. Menjatuhkanmu saat jatuh ke dalam sumur, tetapi Zhang Xiaohui malah membantumu mencari pekerjaan, kamu merasa sangat tersentuh. Hanya saja untuk dirimu sendiri, ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku tidak membutuhkannya. Zhang Xiaohui sangat terkejut, mengira kamu tidak puas dengan gaji pekerjaan ini. Apakah ada ketidakpuasan dengan pekerjaan ini? Senior, jangan salah paham, aku tidak puas. Hanya saja aku tidak berencana untuk pergi bekerja. Apakah keluargamu punya tambang? Tidak bekerja? Lalu kamu makan apa? Dari mana kamu membayar sewa rumah? Aku ingat kamu tidak punya banyak uang, kan? Kamu selalu tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Zhang Xiaohui. Tidak mungkin mengatakan bahwa kamu telah mengaktifkan sistem dan menjadi seorang otaku. Hanya bisa mencari alasan yang tidak masuk akal. Aku baru saja menerima telepon dari ayahku. Dia bilang aku punya paman kedua yang baru saja meninggal. Dulu berbisnis dan menjadi kaya. Karena semasa hidupnya tidak punya istri dan anak, jadi menurut hukum waris, hanya aku yang bisa mewarisinya. Ternyata begitu. Lalu paman kedua MU, apakah dia meninggalkan sebuah ujian di toko emas? Yang mengharuskanmu untuk menghabiskan 1 miliar dalam waktu sebulan untuk bisa mewarisi warisan itu? Zhang Xiaohui sedikit terdiam. Dasar lelaki, semuanya sama saja. Apa dia pikir aku belum pernah nonton film Crazy Rich Asians? Sudahlah, aku malas membahasnya. Bicaralah kapan kamu ingin mulai bekerja. Aku akan membantumu mengatur semuanya nanti. Jika kamu kekurangan uang, beritahu aku. Kakak senior menjagamu. Dasar adik kecil, kamu sangat tersentuh setelah menutup telepon. Bertemu dengan kakak senior dari alma mater di kota asing bernama Hangxi ini adalah sebuah keberuntungan. Kamu diam-diam mengingat kebaikan ini di dalam hati. Ketika kamu sukses nanti, kamu pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Bagaimanapun, Zhang Xiaohui tidak sedikit menerima perhatian Zhang Xiaohui sejak memasuki masyarakat selama 3 tahun terakhir ini. Setelah makan makanan pesan antar di malam hari, dia beristirahat lebih awal. Tidur ini langsung sampai jam 11 tepat. Sisa waktu 5 detik. Tugas ini terlalu mudah diselesaikan. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan tantangan. Apakah Anda ingin membuka paket hadiah tantangan? Tanganmu entah kenapa sedikit bergetar. Buka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan sebuah Lamborghini yang telah dimasukkan ke dalam gudang. Harap perhatikan untuk menerima. Tantangan tinggal di rumah hari kedua dimulai secara otomatis. Sisa waktu 23 jam 59 menit 59 detik. Selama periode ini, Anda tidak boleh meninggalkan rumah. Jika tidak, tantangan akan gagal. Kamu sama sekali tidak memperhatikan tantangan hari kedua dimulai. Matamu hanya tertuju pada Lamborghini baru itu. Benda ini kecuali jika dilahirkan sudah punya. Jika tidak, seumur hidup mungkin sulit didapatkan. Dan sekarang kamu memilikinya. Kamu melihat ke gudang sistem dan mengklik ambil. Pengambilan berhasil. Lamborghini diekstraksi ke tempat parkir terdekat. Kamu tidak bisa menahan kagum. Sistem ini benar-benar luar biasa. Kamu menemukan kunci mobil dan sertifikat kepemilikan kendaraan di sofa. Tertulis nama lengkapnya di sana. Dia menghabiskan hari-harinya di rumah sebagai seorang hikikomori. Bahkan memberiku Lamborghini pun tidak ada gunanya. Kamu tidak berencana untuk segera mengendarainya keluar. Hadiah 1 hari sudah sebagus ini. Bagaimana dengan hadiah 1 minggu?
Atau bahkan 1 bulan, kamu masih ingin menantang. Lihat apakah ada hadiah yang lebih baik di belakang. Bagaimanapun, untuk sementara aku tidak keluar, lebih baik jual mobil ini. Ubah menjadi uang. Kemudian menyewa beberapa pelayan wanita untuk melayani. Aku juga akan menjadi seorang tuan. Semakin kamu memikirkannya, semakin bersemangat kamu. Kamu langsung membuka situs web mobil bekas dan meninggalkan alamat. Segera menerima balasan dari pelanggan. Pihak lain mengatakan bahwa akan ada agen yang datang untuk mendaftarkan informasi kendaraan. Lihat kondisi mobil sport dan buat perkiraan harga awal. Sebentar lagi, seorang pria dan seorang wanita. 2 agen datang. Setelah membuka pintu, keduanya tertegun. Sebenarnya, ketika tiba di bawah, mereka berdua sudah sedikit bingung. Ini bukan kawasan orang kaya. Bahkan bisa dibilang lingkungan yang sangat buruk. Orang yang tinggal di tempat seperti ini mungkin mampu membeli Lamborghini. Informasi gambar yang dilihat di situs web mobil sport. Mobilnya masih baru. Namun, saat makelar membuka pintu, sudah bisa dipastikan bahwa kamu adalah pecundang. Hari ini pasti hanya main-main. Jika kamu punya Lamborghini, apakah kamu akan tinggal di tempat kumuh seperti ini? Halo, Tuan. Apakah Anda ingin menjual Lamborghini? Kak, kenapa kamu masih bertanya padanya? Bukankah sudah jelas? Anak ini hanya membuat masalah. Aku pikir aku bertemu dengan klien besar. Aku pikir jika transaksi ini berhasil, aku bisa mendapatkan komisi setidaknya puluhan juta. Ternyata sia-sia. Mengecewakan. Tuan, di mana mobil Anda diparkir? Bisakah Anda mengantar kami untuk melihatnya? Agar kami bisa membuat penilaian awal. Makelar itu terlihat sangat sabar. Aku tidak keluar. Kalian lihat sendiri saja. Ini sertifikat kepemilikan. Anda bisa memastikannya. Ngomong-ngomong, aku tidak menyukainya. Hanya kamu yang bertanggung jawab. Begitu saja cukup. Kamu melihat ekspresi jijik makelar biru. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya menghasilkan uangku. Makelar biru itu tersenyum sinis setelah mendengar itu. Palsu saja sudah bermain dengan sangat serius. Makelar itu tersenyum profesional. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Membuat perkiraan harga awal. Sesampainya di tempat parkir, mereka dengan cepat melihat kedua Lamborghini itu. Dipastikan masih baru. Tak lama kemudian, keduanya kembali dengan sikap yang lebih hormat. Tuan, sudah dipastikan. Lamborghini baru. Tidak ada masalah sama sekali. Makelar biru di samping berkeringat dingin. Ketika dia dengan cermat memeriksa dan Lamborghini itu tidak memiliki masalah, dia hampir mati ketakutan di tempat parkir hanya karena imajinasinya sendiri. Tuan, maafkan saya. Tadi saya meremehkan Anda. Mohon jangan samakan saya dengan orang seperti itu. Tuan, saya Zheng Zi. Saya adalah penanggung jawab perusahaan ini. Saya merekomendasikan 2 skema penjualan. Menjual melalui saluran perusahaan kami. Mungkin bisa terjual dalam waktu sekitar 3 hari. Atau, perusahaan kami akan melakukan lelang untuk Anda. Menjamin keuntungan maksimal. Bisa memberikan uang muka setengahnya. Tanpa ragu, Anda memilih skema kedua. Kemudian menandatangani kontrak. Ponsel berdering dengan 5 juta. Suara uang masuk. Menurut perkiraan Zheng Zi, mobil ini setidaknya bisa dilelang seharga. Dan menyinggung klien besar perusahaan. Jika kembali, pekerjaannya mungkin hilang. Setelah keduanya pergi, Anda melihat 5 juta di kartu Anda dengan sangat gembira. Akhirnya keluar dari kemiskinan. Anda dengan tegas mengambil tangkapan layar dan mempostingnya di lingkaran pertemanan. Kalau punya uang, harus pamer. Seperti kata pepatah, hidup itu harus bergaya. Untuk apa hidup kalau tidak? Begitu diposting, lingkaran pertemanan langsung heboh. Menerima banyak komentar. Foto ini asli atau palsu? Pasti hasil editan. Memangnya dia orang seperti apa? Apa kau tidak tahu? Jangankan 5 juta. Dia bahkan harus mencari kematian dan menghapus teman hanya untuk mengeluarkan 500. Anak ini berlagak. Bahkan bawang putih yang baru kumakan jadi bermasalah. Anda tidak peduli. Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau. Nanti Anda akan memposting lebih banyak foto untuk membungkam mereka. Ini favoritmu, Zhang Xiaohui. Saat ini, dia juga mengirim pesan. Apakah keluargamu benar-benar punya tambang? Kemarin aku pikir kamu bercanda. Mungkinkah kamu benar-benar mewarisi warisan paman kedua? Anda tersenyum dan membalas, 2 kata yang paling menjengkelkan di dunia ini. Coba tebak. Kemudian seorang teman menelepon. Sahabat baikmu, Kun, pernah membantumu berkali-kali. Ada apa dengan lingkaran pertemananmu? Bagaimana ya? Pokoknya, keluargaku punya tambang. Setelah hidup bertahun-tahun, baru tahu kalau keluargaku ternyata sangat kaya. Kun, sebaiknya kamu mengundurkan diri dan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk menemuiku. Dulu di sekolah kamu melindungiku, mulai hari ini aku yang melindungimu. Oke, aku sudah lama ingin berhenti. Oh ya, Kak, sudah berapa kali ku bilang padamu? Bisakah kau tidak memanggilku Kun lagi? Nama Han Kun yang keren ini jadi terdengar sangat feminin gara-gara kau. Oke, Kun. Sial, kalau begitu aku tutup dulu. Aku akan menemuimu dalam 2 hari.
Oke, Kun. Han Kun menggerutu sambil menutup telepon. Anda menggunakan ponsel Anda untuk membuka 69 kota dan merekrut pelayan wanita. 5 orang, termasuk makan dan tempat tinggal. Gaji bulanan mulai dari 10.000, usia di bawah 23 tahun, fitur wajah yang bagus. Melayani kebutuhan sehari-hari saya. Setelah diisi, secara otomatis menentukan lokasi dan tidak bisa dikirim. Anda tidak mempedulikannya. Selain bermain, hanya tidur. Hidup seperti ini sangat nyaman. Keesokan harinya, ketika Anda bangun, Anda menemukan ada ratusan pesan di ponsel Anda. Semuanya balasan dari iklan lowongan kerja Anda itu. Tidak ada satupun yang mengirim lamaran. Semuanya memaki Anda penipu. Belum selesai Anda membaca semua komentar. Suara sistem berbunyi. Tantangan hari kedua di rumah berhasil. Mendapatkan satu set villa mewah tepi pantai. Sudah dimasukkan ke gudang. Tantangan hari ketiga di rumah dimulai secara otomatis. Sisa waktu tantangan 23 jam 59 menit 59 detik. Tips hangat. Terus berada di rumah selama seminggu dapat membuka pencapaian dan mendapatkan hadiah pencapaian. Ya Tuhan. Satu set villa mewah dengan pemandangan laut. Anda dengan bersemangat membuka gudang dan tentu saja muncul ikon villa. Pertama, periksa lokasi villa. Ternyata villa pemandangan laut di Bihai, Distrik Kingteng. Kota Suhang adalah kota pesisir. Bagian timur berbatasan dengan laut, dan villa ini dibangun di tepi pantai Bihai. Membuka jendela adalah langit biru dan laut biru yang tak terbatas. Ini hanyalah surga di bumi. Karena lokasinya sangat bagus, harga rumah di sini sangat mahal. Banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka dan tidak mampu membeli toilet, dan Anda menjadi pemilik villa tepi laut nomor 1. Perkiraan konservatif. Villa ini harus dimulai dari 50 juta. Tetapi Anda harus tinggal di rumah dan tidak bisa keluar. Lalu bagaimana cara tinggal di villa tepi laut ini? Sudah 2 hari berturut-turut, kurang 5 hari lagi seminggu. Saya tidak ingin menyerah. Pada saat ini, sebuah tombol pada sistem menarik perhatian Anda. Ganti area perumahan. Anda mengkliknya dan ada cahaya putih di depan mata Anda. Saat Anda membuka mata, Anda menemukan bahwa Anda sudah berada di villa super besar yang sangat mewah. Di luar jendela adalah laut tak terbatas, dan Anda dapat mendengar suara ombak. Sistem ini sangat hebat dalam teleportasi instan. Saat ini, ponsel Anda terus berdering. Ternyata itu adalah informasi pekerjaan dari 69 kota yang sama. Karena perubahan lokasi. Informasi pekerjaan diperbarui. Alamat lokasi berubah menjadi Villa Bihai nomor 1, Distrik Kingteng. Ya Tuhan, dia tinggal di villa tepi laut Kingteng. Dia pasti tuan muda dari keluarga kaya. Sudah kubilang. Bagaimana mungkin dia tinggal di kompleks kecil yang bobrok itu dengan gaji setinggi itu? Sepertinya lokasinya salah sebelumnya. Bos, saya telah mengirimkan resume kepada Anda. Saya mohon agar Anda menyetujuinya. Melihat perubahan itu, Anda tidak terkejut. Inilah kenyataannya. Setelah beberapa penyaringan, akhirnya tersisa 5 resume. Semuanya memiliki penampilan yang sangat bagus dan pendidikan yang baik. Datang untuk wawancara pukul 3 sore. Kemudian buka lingkaran teman Anda. Dalam situasi ini, benar-benar tidak nyaman jika Anda tidak memposting momen untuk pamer. Baru saja membeli villa tepi laut di kota Suhang. Menghadap laut biru dan langit biru. Lihat, dia memposting momen lagi. Villa tepi laut ini bernilai puluhan juta. Hanya sedikit asam natrium di area ini. Anda tersenyum dan melihat ekspresi marah yang tidak berdaya di area komentar. Hati Anda juga terasa sangat nyaman. Dengan villa tepi laut, Anda tentu saja tidak perlu lagi mempermalukan diri sendiri dengan tinggal di rumah kontrakan. Langsung menelepon pemilik rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang di ujung telepon mulai meraung. Jika Anda tidak mampu menyewa, maka jangan menyewa. Mengapa membicarakan villa tepi laut? Saya tahu betul tentang diri Anda. Mau sewa atau tidak? Jika tidak, banyak orang yang berebut menyewa rumah ini. Tuan tanah ini membuatmu kesal, biasanya mengejek mukmu, tunggu sampai uangmu lebih banyak. Beli semua rumah selain miliknya dengan harga tinggi, lalu sewakan dengan harga murah, lihat apa yang akan dia lakukan. Saat kau memikirkan ini, Wenlin tiba-tiba teringat, membuka pintu dan melihat. Itu adalah Zhang Xiaohui, juga membawa seorang gadis cantik. Senior, kenapa kamu datang? Lalu kau tanpa sadar bertanya, aku melihat kau memposting di lingkaran pertemanan, kebetulan aku ada di dekat sini. Jadi aku datang untuk melihat, tak disangka villa tepi laut ini benar-benar nyata. Apakah kau pikir aku bercanda? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa adik kelas yang terlihat biasa itu ternyata seorang kaya raya. Kota besar provinsi, adik kelasmu sangat kaya, apakah kau masih berencana untuk memperkenalkannya bekerja di perusahaan kita? Jika bos kita tahu dia begitu kaya, dia pasti akan berlutut untuk menyambutnya. Aku juga tidak tahu bahwa adik kecil yang menyebalkan ini begitu kaya. Zhang Xiaohui berdiri dan melihat. Kau seharusnya tidak punya apapun yang ingin aku bantu di masa depan. Saat ini dia merasa dirinya tidak bisa membantumu. Senior ini merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Dia adalah seseorang yang bersedia membantu saat kau kesulitan.
Tetapi tidak ingin ikut menikmati saat kau sukses, susah senang bersama. Tidak ingin berbagi kebahagiaan, hanya cukup tahu bahwa kau baik-baik saja. Dia benar-benar gadis yang baik. Dulu kau yang merawat senior, mulai hari ini, jika kau memiliki kesulitan apapun, kau bisa menghubungiku kapan saja. Ini bukan balas budiku padamu, hanya hubungan persahabatan kita yang sederhana. Selain itu, siapa bilang aku tidak akan meminta bantuanmu di masa depan? Sekarang aku ingin meminta bantuanmu. Aku tidak tahu apakah kau bersedia. Bantuan apa yang kau butuhkan dariku sekarang? Zhang Xiaohui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sore ini ada pelamar pelayan, bantu aku menyeleksi nanti. Zhang Xiaohui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah ini sama saja dengan membiarkannya mencoba keahlian pelayan? Baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Pada pukul 3 sore, wawancara dimulai, 5 gadis telah tiba di villa. Sudah tertegun, apakah ini terlalu mewah? Jika bisa menjadi nyonya di sini. Alangkah baiknya, seluruh proses wawancara berjalan lancar, tidak ada yang membuat orang tidak puas. Dengan cepat menandatangani kontrak kerja dengan beberapa orang, mohon bantuannya setelah ini sebagai majikan. Kelima pelayan wanita itu berkata serempak, selama kami bekerja dengan baik, gaji 10.000 hanyalah gaji pokok. Jika Anda bekerja dengan baik, akan ada komisi. Sangat lembut, tanpa kesombongan dan keangkuhan anak orang kaya. Mereka berlima saling pandang, sangat bersyukur. Jarang bertemu dengan bos sebaik ini. Jika mereka tidak bekerja dengan baik, mereka akan merasa bersalah atas perlakuan seperti itu. Villa itu terlalu besar. Di malam hari, hanya ada aku sendirian. Tidak nyaman tinggal di sini. Tinggallah di sini. Ada banyak kamar di villa. Kalian bisa memilih beberapa kamar untuk ditinggali. Terima kasih, Tuan. Kelima pelayan itu segera mengucapkan terima kasih, lalu dengan gembira pergi memilih kamar. Zhang Xiaohui mengambil beberapa foto dengan santai. Kemudian pergi dan membagikannya di grup kolega perusahaan. Mereka menjelaskan rumah aslinya. Bagaimana mungkin? Anak itu dipecat dari perusahaan. Beruntung dia tidak punya tempat tinggal di luar. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi orang kaya? Apakah ini merekrut pelayan? Mungkinkah sebelumnya dia menyembunyikan identitasnya dan mengalami kehidupan? Namun, Anda tidak tahu ini. Lagi pula, setelah dipecat, Anda dikeluarkan dari obrolan grup. Segera Anda menerima banyak pesan. Ada kolega, bahkan supervisor, dan bos. Saudara, tempat di mana saudara melakukan kesalahan sebelumnya. Tolong maafkan saya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, beritahu saya. Bos besar, saya pernah menindas Anda. Ini saya merekam video untuk Anda dan berlutut untuk meminta maaf. Sungguh kenyataan yang pahit. Tetapi melihat supervisor dan bos yang dulu menindas Anda berlutut untuk meminta maaf kepada Anda. Hati masih sangat senang. Para pelayan yang telah memilih kamar dan berganti pakaian. Saat ini juga datang. Tuan, apakah ada sesuatu yang perlu kami layani sekarang? Pergi membeli beberapa bahan makanan dan peralatan hiburan video game. Tinggalkan satu orang di rumah untuk melayani. 4 lainnya pergi dengan cepat. Baik, Tuan. Setelah mereka keluar. Tinggalkan satu orang berlutut di samping Anda, siap melayani kapan saja. Saya lapar, suapi saya buah. Baik, Tuan. Anda berbaring dan bermain game. Pelayan itu menyuapi Anda buah. Perasaan yang luar biasa, terlalu bagus. Tuan, saya ingin meminta sesuatu kepada Anda. Pelayan itu berkata dengan nada menangis, saya ingin meminjam sebagian gaji saya di muka. Ayah saya berutang banyak hutang judi dan melarikan diri. Meninggalkan kekacauan itu kepada saya dan ibu saya. Pembayaran akan segera tiba. Jika saya tidak punya uang untuk membayar, ibu saya akan dipukuli oleh orang-orang itu. Aduh, saya pikir itu masalah besar. Jangan menangis, bukankah ini hanya penarikan gaji di muka? Bagaimanapun, kamu sudah menandatangani kontrak, kamu tidak bisa kabur. Aku akan menarik gajimu untuk setengah tahun ke depan. Termasuk bonus dan komisi, total 100.000. Ambil ini untuk membayar hutang. Jika tidak cukup, sebutkan angkanya. Aku berikan padamu, lalu kamu ganti dengan bekerja. Zhao Yan sangat tersentuh. Tidak menyangka kamu bersedia memberikan gaji setengah tahun di muka. Hatiku juga sangat berterima kasih. Tuan, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Tak lama kemudian, pelayan yang bertugas membeli bahan makanan. Sudah kembali. Tuan, apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Lobster, kepiting, atau apa? Kalian yang atur. Setelah menugaskan para pelayan, kamu terus menikmati pijatan kepala Zhao Yan. Tepat pada saat ini. Seseorang yang membuatmu sangat kesal mengirim pesan. Yang Jiao Jiao, mantan pacarmu, baru saja menjadi supervisor. Dia menendangmu. Bahkan pemecatanmu disebabkan oleh supervisor ini yang bermain di belakang layar. Semua pengalaman masa lalu terukir jelas dalam ingatan. Kamu tidak akan pernah melupakannya seumur hidupmu. Aku dengar dari Zhang Xiaohui bahwa kamu kaya. Benarkah? Apa urusannya denganmu? Benar atau tidak? Jangan bicara begitu. Bagaimanapun, kita pernah menjadi pacar.
Tidakkah kamu berniat mengundangku ke rumahmu? Untuk makan bersama? Kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa ada wanita setebal ini di dunia? Benar-benar tidak tahu malu. Namun, jika dipikir-pikir lagi, kesempatan pamer ini sangat langka. Akan sangat disayangkan jika melewatkannya. Kalau begitu datanglah. Ada lokasi di lingkaran pertemanan. Setelah kamu mengirim pesan ini, kamu melemparkan ponselmu ke samping. Malam ini dia harus mengerti bahwa dulu dia. Keputusan terbodoh yang pernah dia buat adalah putus denganku. Sekitar pukul 8 malam, Yang Jiao tiba seperti yang dijanjikan. Dan meneleponmu segera. Aku sudah sampai di Bihai. Kamu keluar dan jemput aku. Di bawah, dia masih terlihat angkuh, seolah-olah kamu yang memintanya untuk datang. Maaf, aku tidak punya niat itu, kata Chen Hao datar. Selain hal lain, hanya tantangan berdiam diri di rumah saja, dia tidak mungkin keluar. Apalagi untuk mengusir mantan pacar, itu tidak pantas. Dia tidak pantas. Yang Jiao tidak menyangka Chen Hao akan bersikap seperti ini. Dulu, ketika dia berkencan dengannya. Bukan seperti ini sikapnya. Semua orang bilang pria menjadi buruk ketika punya uang. Sepertinya itu benar. Chen Hao, bagaimanapun kita pernah bersama. Apakah kamu akan memperlakukan mantan pacarmu seperti ini? Menyuruhmu menjemputku. Kenapa? Belum selesai Yang Jiao berbicara, Chen Hao langsung membalas, terserah kamu mau datang atau tidak. Tidak datang, pergi sana. Setelah mengatakan itu, Chen Hao langsung menutup telepon, meninggalkan Yang Jiao sendirian. Di tepi pantai, tertiup angin dingin, berteriak sedikit lama, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Dia jelas sudah menutup telepon, menyebalkan sekali. Yang Jiao sangat marah. Dia berpikir dia punya sedikit uang. Lihat betapa hebatnya dia, kalau bukan karena dia punya uang. Aku malas mencarinya. Munafik sekali. Meskipun Yang Jiao mengatakan itu. Dia tetap langsung pergi ke lokasi villa Chen Hao. Meskipun dia dan kepala departemen keuangan perusahaan memiliki hubungan pacaran, tetapi bagaimanapun juga dia adalah pria yang sudah menikah. Terus terang dia hanyalah seorang simpanan. Yang pada akhirnya tidak bisa dipertontonkan. Setelah mengetahui bahwa Chen Hao baru-baru ini mendapat banyak uang, jadi dia berbalik untuk mencari Chen Hao. Berharap bisa balikan, dan pada saat itu, kekayaan Chen Hao akan secara alami menjadi miliknya. Harus dikatakan, seorang wanita tidak tahu malu sampai tingkat ini, benar-benar tidak ada duanya. Ding dong. Ketika Yang Jiao tiba di luar villa, setelah menekan bel pintu, dia melihat sekeliling. Menemukan bahwa lingkungan geografis dan kemegahan villa ini, berada di luar apa yang bisa dia bayangkan, sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, dia memutuskan, hari ini apapun yang terjadi dia harus balikan dengan Chen Hao. Dibandingkan dengan Chen Hao sekarang. Pacarnya sekarang sama sekali bukan apa-apa, bahkan bukan kentut. Ketika pelayan wanita membuka pintu. Yang Jiao di luar pintu masih melihat sekeliling. Yang Jiao melihat wanita cantik yang berdiri di depannya. Pelayan wanita, tanpa sadar mengatakan, maaf, sepertinya saya salah pintu. Setelah mengatakan ini, Yang Jiao baru saja akan berbalik dan pergi. Pelayan wanita di depannya segera berkata, apakah Anda Nona Yang Jiao? Tuan sudah menunggu Anda di dalam. Silakan masuk. Yang Jiao baru menyadari bahwa wanita cantik di depannya adalah pelayan yang direkrut Chen Hao. Melihat wajah dan proporsi tubuhnya, Yang Jiao merasa sangat rendah diri. Tingginya sama, tetapi bahkan tidak sebaik pelayan Chen Hao. Tapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Bawa aku menemuinya. Pelayan wanita membawanya ke ruang makan mewah di dalam villa, melihat meja makan yang panjang. Chen Hao duduk di ujung, mengenakan setelan Armani, menyisir rambutnya ke belakang. Dengan cerutu di mulutnya, dan para pelayan wanita mengenakan seragam pelayan, melayaninya di samping. Pemandangan di depan mata ini, langsung membuat Yang Jiao terkejut tak terbayangkan. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Yang Jiao merasa sedikit gugup dan dengan santai menghisap cerutu Chen Hao. Kemudian dia berkata dengan tenang, setelah Yang Jiao duduk, Chen Hao pertama-tama mengambil anggur merah di depannya. Kemudian bersulang dari jauh dan menyesapnya. Ini adalah Lafite tahun 1982. Sedikit pura-pura, semoga kamu tidak keberatan, Chen Hao. Kata-kata ini langsung membuat Yang Jiao kehilangan arah. Baiklah, katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Setelah minum, Chen Hao langsung bertanya padanya. Dia menatap Yang Jiao. Yang Jiao langsung tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum masuk, dia masih mempertahankan sikap arogan seperti biasanya. Tetapi setelah melihat pemandangan mewah ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba merasa sangat bodoh, sangat konyol. Chen Hao, kata Yang Jiao dengan tergagap. Sebenarnya aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Coba ceritakan mengapa kamu ingin meminta maaf padaku. Chen Hao meletakkan gelas anggurnya, menyilangkan tangannya, dan menatapnya dengan ekspresi lucu. Dia ingin mendengar apa yang bisa keluar dari mulut anjing orang ini. Sebenarnya,
Sebenarnya, aku sangat menyesal sekarang. Chen Hao menjawab dengan tenang dan tersenyum meremehkan. Tapi tidak berbicara. Chen Hao, aku datang ke sini hari ini sebenarnya ingin mengajakmu balikan. Kuo Fen punya istri dan anak. Aku tidak tahu. Aku dibohongi olehnya. Apakah kamu masih mencintaiku? Yang Jiao Jiao tidak tahu. Mengatakan kata-kata ini dengan malu. Chen Hao sedikit mengagumi ketebalan kulit seseorang. Bagaimana bisa setebal ini? Dia mengocok anggur merah di gelasnya, masih tidak berbicara. Hanya saja sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum mengejek. Chen Hao, apa kamu lupa? Tentang janji kita di lapangan sekolah? Bukankah kita sepakat untuk menikah setelah lulus? Aku masih ingat semua ini. Apa kamu sudah melupakannya? Yang Jiao Jiao mengucapkan satu kalimat demi kalimat. Dia bisa mengucapkan kata-kata tidak tahu malu apapun. Kemudian selangkah demi selangkah berjalan ke arah. Di depan Yang Jiao Jiao, dia bersandar di tepi meja makan dan kemudian diam-diam meminum segelas anggur. Tiba-tiba Chen Hao berbicara. Aku ingat kamu pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Kamu bilang aku tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Sama sekali tidak pantas untukmu. Tunggu sampai aku punya semua ini, baru cari aku lagi. Sekarang aku punya uang, aku punya pekerjaan, aku punya segalanya. Chen Hao menyesap anggur merah, bertanya dengan acuh tak acuh, tapi masalahnya sekarang adalah, apa menurutmu kau pantas untukku? Menghadapi pertanyaan Chen Hao, Yang Jiao Jiao merasa sangat bersalah. Sejujurnya, dia memang tidak pantas sekarang, tetapi dia berkulit tebal, jadi dia terus berkata tanpa malu. Chen Hao, aku sudah tahu aku salah, maafkan aku sekali saja. Aku jamin setelah ini, apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Mendengar perkataan Yang Jiao Jiao, Chen Hao tiba-tiba tersenyum. Menarik, baiklah, kalau begitu layani aku sebagai pelayan, dan tanpa gaji. Apakah kau bersedia? Bagaimanapun, Yang Jiao Jiao adalah seorang dewi, setidaknya di perusahaan. Dia adalah seseorang yang punya nama dan wajah. Banyak orang demi kepala keuangan, Kuo Fen, akan memanggilnya, Kak. Jika orang-orang di perusahaan tahu dia menjadi pelayan Chen Hao, mereka akan menertawakannya sampai mati. Ini tidak bisa. Yang Jiao Jiao menolak dengan suara pelan. Chen Hao meletakkan gelas anggurnya dan segera berdiri dari meja makan. Baiklah, kalau begitu aku tidak ada urusan lagi. Silakan pergi. Sikap Chen Hao berubah seketika. Yang Jiao Jiao ketakutan, jadi dia buru-buru mengubah perkataannya. Oke, aku bersedia. Asalkan kau kembali padaku, apapun yang kau suruh akan kulakukan. Bagus, pertama pergi ambilkan air untuk mencuci kaki. Layani aku mencuci kaki. Chen Hao berkata dengan sangat mendominasi, menyuruh mantan pacarnya mencuci kakinya. Inilah yang paling menyenangkan, membuatnya menyesal, sakit, dan putus asa. Yang Jiao Jiao memang mencintai uang. Tetapi harga dirinya sangat kuat. Chen Hao mengerti bahwa dia sengaja mempermalukannya. Tetapi pada akhirnya pesona uang mengalahkan segalanya. Kenapa kau diam saja? Melihat wajah Yang Jiao Jiao yang mengesampingkan harga dirinya demi uang. Semakin Chen Hao melihatnya, semakin ingin dia muntah. Setelah selesai mencuci kaki, Yang Jiao Jiao bertanya, kakiku sudah dicuci, bisakah kita kembali bersama? Maaf, aku hanya berjanji untuk mempertimbangkan, tidak mengatakan harus kembali padamu. Ekspresi Yang Jiao Jiao langsung berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Chen Hao tidak menjanjikan apapun, malah menyuruhnya mencuci kaki. Chen Hao, kau benar-benar keterlaluan. Ingat ini, Yang Jiao Jiao akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Selamat jalan. Chen Hao berbaring di sofa sambil bermain ponsel, menutup mata dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah berbaikan dengan wanita jalang seperti Yang Jiao Jiao. Jangan membuatnya mual. Tadi itu hanya akting saja. Tujuannya adalah untuk mempermalukannya, membuatnya mengerti betapa tidak terjangkaunya dirinya sekarang. Tuan, apakah Anda tadi sedikit berlebihan? Bagaimanapun juga dia seorang gadis. Setelah Yang Jiao Jiao pergi dengan marah, para pelayan di sampingnya dengan ragu-ragu berkata, berlebihan? Saya tidak berpikir wanita jalang seperti dia pantas mendapatkan nasib seperti itu. Chen Hao menyeringai dan tersenyum dingin. Dia masih sopan. Setelah para pelayan kira-kira memahami situasinya, mereka semua mengubah pandangan mereka. Ternyata begitu. Kami salah paham pada Tuan. Seperti wanita simpanan yang rela dibayar demi uang ini. Benar-benar tidak tahu malu. Masih berani kembali mencari Tuan untuk berbaikan. Tuan, Anda benar. Lain kali jika dia menelepon Anda lagi, kami pasti akan membantu Anda mengusirnya. Para pelayan menyatakan sikap mereka. Setelah memahami alasannya, mereka baru mengerti mengapa Chen Hao mempermalukannya sedemikian rupa. Memang itu salahnya sendiri. Tidak heran orang lain. Baiklah, sudah larut, kalian istirahatlah lebih awal. Setelah bangkit dari sofa, Chen Hao juga berencana untuk kembali ke kamar untuk beristirahat dan menantikan hadiah tinggal di rumah besok pagi. Hadiah tinggal di rumah hari ketiga,
Dia sedikit menantikan hadiah apa yang akan diterimanya. Telepon Chen Hao tiba-tiba berdering. Dia membukanya dan ternyata itu telepon dari sahabatnya, Han Kun. Bro Hao, saya sudah menyelesaikan pengunduran diri saya. Dan memesan tiket pesawat ke Suhang. Kirimkan saya alamatnya, setelah sampai saya langsung ke sana. Supaya Anda tidak perlu menjemput saya di bandara, merepotkan Anda. Setelah Han Kun selesai berbicara, Chen Hao tiba-tiba tertawa. Kun, kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan menjemputmu. Membuat Han Kun bingung. Ucapan Chen Hao ini membuatnya tidak tahu bagaimana menjawab. Aku bilang Bro Hao, dasar kau ini. Han Kun belum selesai berbicara. Chen Hao kemudian berkata, tapi aku akan mengirim pelayanku untuk menjemputmu di bandara. Kau tunggu saja di pintu bandara. Pelayan apa? Setelah mendengar ini, Han Kun langsung bingung. Bro Hao, bagaimana ini? Kau menyewa pelayan? Lumayan juga, sudah punya uang untuk memelihara pelayan. Ya Tuhan, sepertinya aku datang untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Dia berkata dengan gembira. Kenapa kau memanggilku Kun lagi? Bukankah sudah kubilang, jangan panggil aku Kun lagi. Han Kun baru menyadarinya. Chen Hao tertawa dan kemudian kedua bersaudara itu mengobrol sebentar. Setelah menutup telepon, sebelum Chen Hao naik ke atas untuk beristirahat, dia memerintahkan kedua pelayan itu. Kalian berdua pergi ke bandara besok untuk menjemput temanku. Ini nomor teleponnya. Bos kalian orangnya sangat baik. Ya, bos bahkan membayar gaji Zhao Yan setengah tahun di muka untuk kebutuhan mendesak. Benarkah itu? Zhao Yan mengangguk. Ya, bos benar-benar baik. Kita harus bekerja dengan baik untuk Tuan mulai sekarang. Kita tidak boleh mengecewakannya. Pasti. 5 pelayan wanita mencapai kesepakatan. Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing. Chen Hao, yang tinggal di kamar besar mewah di lantai atas, berbaring di tempat tidur setelah mandi. Dia merasa sangat nyaman. Ding dong, saat ini, pesan gelembung hijau datang dari agen perusahaan perantara sebelumnya. Pesan yang dikirim oleh Zheng Zi. Mungkinkah masalah lelang telah diselesaikan? Chen Hao membuka antarmuka obrolan. Dia melihat pesan itu. Tuan Chen, halo. Melalui saluran perusahaan kami. Mobil Anda akan dilelang besok pukul 12 siang. Apakah Anda punya waktu untuk datang? Tentu saja Chen Hao tidak punya waktu. Tidak mungkin untuk keluar. Tidak mungkin keluar seumur hidup ini. Tidak perlu. Saya percaya pada keadilan dan transparansi perusahaan Anda. Setelah lelang selesai, kirimkan harga transaksi kepada saya. Transfer saja uangnya. Setelah membalas, Chen Hao melemparkan telepon ke samping dan bersiap untuk tidur. Namun, Zheng Zi mengirim pesan saat ini, mengatakan bahwa setelah lelang selesai, Tuan Chen, bisakah saya mengundang Anda makan malam secara pribadi? Ini murni undangan pribadi. Apakah Anda punya waktu? Menghadapi undangan Zheng Zi, Chen Hao sedikit terkejut. Lawan memang cantik. Chen Hao sangat ingin menyetujui, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa keluar. Ini memalukan. Maaf, aku tidak punya waktu. Chen Hao menolak dengan kejam. Tapi Zheng Zi tidak menyerah. Sebaliknya, dia bersikeras dan berkata, Tuan Chen, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengenal Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan. Sebenarnya, Zheng Zi juga tidak mau berinisiatif untuk mengajak seorang pria bertemu secara pribadi. Terutama hal-hal di luar pekerjaan. Tetapi sejak keluarganya mengetahui bahwa Chen Hao adalah pemilik Lamborghini 2003 itu, mereka terus mendesaknya untuk lebih sering bertemu Chen Hao dan saling mengenal. Mengatakan bahwa mungkin saja dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. Tidak ada salahnya berteman, mungkin itu bisa membawa manfaat jangka panjang bagi bisnis keluarga. Zheng Zi juga sangat tertekan tentang hal ini. Dia awalnya sedang mempersiapkan ujian masuk pascasarjana dan tidak tertarik pada aspek bisnis sama sekali. Tetapi keluarganya mengabaikan penentangannya dan secara paksa memaksanya untuk bergabung dengan perusahaan dan membiarkan penanggung jawab mengenal lingkungan. Di masa depan, dia akan mengambil alih seluruh proyek anak perusahaan terminal di bawah grup. Zheng Zi merasa lelah. Tapi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Bukankah dia baru saja mengambil alih sebagai penanggung jawab? Keluarga mendesaknya untuk lebih mengenal Chen Hao. Baiklah, datanglah ke rumahku, aku akan menjamumu. Alamat akan kukirim nanti. Chen Hao akhirnya setuju, jujur saja. Dia masih sedikit menyukai Nona Zheng Zi ini. Kesan pertamanya padanya cukup baik. Lagi pula, dia adalah seorang dewi. Jika dia berulang kali menolak undangan, aku khawatir itu akan membuatnya malu. Bagus sekali, aku juga ingin mencari kesempatan untuk berkunjung. Oke, sampai jumpa besok malam. Chen Hao mempertimbangkan sejenak dan kemudian menjawab, kebetulan besok malam aku akan menjemput temanku. Tidak masalah jika ada kamu. Datang saja lebih awal. Setelah mengatakan itu, Chen Hao tidak membalas pesan apapun. Dia langsung tidur. Tapi Zheng Zi merasa sedikit tidak nyaman. Apa maksudnya, tidak masalah jika ada kamu? Mungkinkah dia tidak merasakan apapun meskipun aku yang mengajaknya? Zheng Zi merasa sangat tidak nyaman. Bukannya dia narsis,
tetapi karena dia memang seorang dewi. Baik latar belakang keluarga, penampilan, sosok, pesona, dan banyak aspek lainnya, dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di depan sebagian besar pria, mereka mungkin tidak bisa menolak senyumnya yang tulus, apalagi undangan. Mungkin banyak pria akan menjadi gila, tetapi Chen Hao tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana bisa ada orang yang begitu aneh? Zheng Zi merasa bingung, merasa sedikit aneh. Bukan berarti dia tidak percaya dirinya cukup menarik bagi Chen Hao. Dia menantikan pertemuan besok malam. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi. Han Kun sudah turun dari pesawat di Bandara Timur Kota Dasuhang. Dan kedua pelayan itu sudah menjemputnya sejak awal. Sementara Chen Hao masih tertidur lelap sampai dibangunkan oleh para pelayan. Tuan, saatnya bangun untuk sarapan. Setelah bangun, Chen Hao meregangkan lengannya dengan malas. Ada pelayan yang membantunya berpakaian dan mencuci muka. Setelah turun dan duduk di meja makan, Chen Hao makan sederhana dan kemudian berbaring lagi di sofa. Bermalas-malasan sepanjang hari adalah yang dia inginkan. Menjadi ikan asin adalah jalan yang benar. Ngomong-ngomong, setelah terakhir kali bermain chicken dan ditakuti oleh penyiar loli itu, aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Dia masuk ke akun game dan masuk ke antarmuka game. Seperti yang diharapkan, dia menerima pesan pribadi dari Black-Bellied White Rabbit. Black-Bellied White Rabbit, aku akhirnya memberimu skope 8X, kenapa kamu offline nih? Apakah kelinci putih hitam kembali? Mengambil ekor kelinci putih hitam kembali, melihat pesan-pesan ini. Chen Hao masih pergi ke si Liang, bergegas di belakang untuk membagikan makanan, berharap dia benar-benar Dewi Loli. Bukannya nenek berusia 58 tahun yang memakai kulit loli, jadi Chen Hao membalas. Sebuah pesan bahwa ada urusan mendadak, jadi dia buru-buru keluar. Dia sibuk selama periode ini, jadi tidak punya waktu untuk online. Segera pihak lain membalas pesan. Ternyata begitu. Membalas pesan dengan cepat, hampir online sepanjang hari. Dikatakan sebagai gadis kecanduan internet. Tetapi apakah dia seorang gadis atau wanita parubaya? Chen Hao tidak begitu yakin. Kita sudah saling kenal selama setengah tahun, kan? Belum menambahkan teman gelembung hijau. Bagaimana kalau Chen Hao mengirim pesan untuk menambahkan gelembung hijau? Mengapa kelinci putih hitam kembali tiba-tiba menambahkan gelembung hijau orang lain? Tapi tidak apa-apa. Lain kali jika tidak online, tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan wanita. Jadi dia mengirim gelembung hijau. Chen Hao menyalin gelembung hijau, lalu keluar dari game makan ayam, dan kemudian dengan cepat mencari tahu. Segera dia melihat akun gelembung hijau seorang gadis anime yang menyerah. Dia membuka lingkaran pertemanannya dan masuk untuk melihat-lihat. Ada beberapa foto. Dari foto-foto itu, pihak lain memang seorang gadis loli, sekitar 19 tahun. Diperkirakan dia masih adik kelas 3 SMA. Mengikat dua kepang, memang tipe yang imut. Tetapi apakah itu PS atau tidak? Saya tidak begitu yakin. Lagi pula, perbedaan antara foto dan orang asli seringkali sangat besar sehingga bisa membuat orang takut mati. Namun, Chen Hao tetap mengajukan permohonan untuk menambahkannya. Bagaimanapun, dia tidak ada kegiatan apapun sekarang. Segera permohonan pertemanan disetujui. Kelinci putih hitam kembali melihat balasan Chen Hao. Obrolan langsung menemui jalan buntu. Sangat canggung, tidak tahu harus berkata apa. Foto ini adalah dirimu sendiri? Apakah ada PS? Chen Hao menunjukkan sifat lurusnya dan langsung mengambil tangkapan layar foto di lingkaran pertemanan pihak lain. Dikirim. Kelinci putih hitam kembali. Chen Hao kelinci putih hitam kembali. Apakah ada orang yang bertanya seperti itu? Jika itu bukan diriku sendiri, untuk apa aku mengirimnya? Mungkinkah kamu berpikir aku laki-laki? Memang sering terjadi di game. Paman mesum menyamar sebagai loli untuk menipu orang. Kasus seperti ini tidak sedikit. Setiap tahun, ada banyak. Pemuda polos ditipu dengan tragis. Chen Hao mengirim paket emoji. Pihak lain tidak membalas pesan. Chen Hao berpikir bahwa mungkin pihak lain merasa bersalah, jadi dia menghilang. Ding dong. Saat ini, bel pintu villa berdering. Chen Hao kemudian meletakkan ponselnya. Dua pelayan dan seorang pria berkacamata tiba di depan villa. Pria berkacamata itu terlihat agak mesum. Dia adalah sahabat Chen Hao, Han Kun. Dia melihat sekeliling, menatap villa mewah tepi pantai di depannya. Betapa terkejutnya dia. Sial, sudah 3 tahun tidak bertemu. Chen Hao sangat hebat. Saat Kun Kun pertama kali melihat Han Kun, Chen Hao langsung memanggilnya. Han Kun awalnya ingin memeluk Chen Hao, tetapi langsung mengurungkan niatnya dan memutar matanya. Haozi, kau benar-benar sombong. Semakin aku melarangmu memanggilku seperti itu, kau semakin menjadi-jadi. Chen Hao tertawa dan langsung merangkul leher Han Kun. Persahabatan mereka sangat baik. Selain itu, dengan kondisi Chen Hao saat ini, apalagi hanya menghidupi satu orang, menghidupi seluruh keluarganya pun tidak masalah. Oke, jangan bercanda lagi. Masuk dan lihatlah. Bagaimana? Lumayan kan? Setelah Chen Hao membawa Han Kun masuk ke villa, 3 pelayan wanita berdiri berbaris dan membungkuk. Han Kun adalah teman Chen Hao. Tentu saja mereka tidak berani bersikap sombong.
Mereka memiliki kemampuan untuk menilai situasi. Sial, Haozi, rumahmu bagus sekali. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk ini? Kenapa aku tidak tahu kalau keluargamu sangat kaya? Han Kun benar-benar terkejut. Tidak banyak, hanya sekitar 50 juta. Chen Hao berkata dengan santai. Astaga, 50 juta? 50 juta tidak banyak? Aku bilang kau benar-benar bajingan. Jangankan 50 juta, 50 ribu saja aku tidak punya. Han Kun berkata dengan wajah sedih. Tidak apa-apa, nanti kalau aku punya makanan, aku jamin kau tidak akan kelaparan. Chen Hao menepuk bahu Han Kun dan berkata, kau benar-benar teman yang baik. Han Kun tertawa. Namun, dia dengan cepat menarik senyumnya. Tapi jujur saja, Haozi, kedatanganku kali ini sebenarnya bukan untuk bergantung padamu. Carikan aku pekerjaan. Walaupun kita bersaudara, tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa saudara kandung pun harus jelas dalam perhitungan. Aku sama sekali tidak akan makan atau minum secara gratis. Pekerjaan kotor atau berat apapun aku bisa lakukan. Kalau kau benar-benar menghidupiku. Justru aku akan merasa tidak nyaman, Han Kun bersikeras. Chen Hao tidak memaksa. Jadi dia setuju dengan senang hati. Baiklah, bagaimana kalau kau menjadi asisten pribadiku saja? Aku berencana untuk memulai bisnis dalam waktu dekat. Tapi aku tidak bisa keluar rumah dengan mudah. Kau bantu aku mengurus semuanya. Aku akan membayarmu lebih dari 50 ribu sebulan. Berapa? Han Kun mengira dia berhalusinasi. Jadi dia bertanya lagi. 50 ribu? Chen Hao mengulangi. Kenapa? Merasa kurang? Mau 100 ribu? Atau sebutkan saja hargamu. Han Kun adalah orang yang jujur. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan gaji setinggi itu. Ini murni karena Chen Hao menjaga dirinya sendiri. Jadi dia masih dengan canggung berkata, Haozi, aku tahu betul kemampuanku. Kamu berikan saja aku gaji normal, tidak perlu perhatian khusus. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai saudara, dengarkan aku. Chen Hao tersenyum tak berdaya. 3 tahun tidak bertemu, anak ini tidak berubah sama sekali, tetapi justru karena karakter Han Kun. Jadi dia sama sekali tidak bisa berbaur di tempat kerja. Baiklah, terserah kamu, lakukanlah. Bahkan sebelum Chen Hao memerintahkan, beberapa pelayan wanita sudah membawakan sepiring buah-buahan mewah, dan teh Longjing berkualitas tinggi untuk menjamu. Pada saat yang sama, 2 pelayan wanita juga berlutut di tanah untuk memijat pinggang dan kaki Han Kun. Membiarkannya menikmati pelayanan seperti tuan besar. Han Kun hidup selama lebih dari 20 tahun, selalu menjadi orang yang disuruh-suruh. Tidak pernah menyangka hari ini begitu percaya diri, dan semua ini dibawa oleh Chen Hao. Ngomong-ngomong, Haozi, kenapa Jiao Jiao tidak kelihatan? Bukankah kalian pergi ke Suzhou dan Hangzhou bersama? Di mana dia? Han Kun tidak tahu apa yang terjadi antara Chen Hao dan Yang Jiao Jiao. Dia mengira mereka masih menjalin hubungan, jadi dia bertanya karena perhatian kepada Chen Hao. Namun, setelah penjelasan singkat dari Chen Hao, Han Kun langsung marah dan merasa tidak senang. Persetan dia sampah macam apa? Pelacur bau? Berani-beraninya dia mencampakkan saudaraku? Persetan dia. Han Kun adalah orang yang temperamental. Mendengar bahwa Yang Jiao Jiao mencampakkan Chen Hao demi pria kaya berusia 40-an. Dia sangat marah. Tapi Haozi, jangan terlalu sedih, dia tidak memilihmu. Itu kerugiannya. Lihat betapa suksesnya kamu sekarang, dan dia masih menjadi simpanan yang tidak bisa naik panggung. Kupikir dia sudah terlambat untuk menyesal. Selain itu, dengan kondisimu sekarang, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Han Kun menepuk bahu Chen Hao untuk menghibur. Chen Hao tidak bisa menahan tawa, kukatakan mulutmu ini. Kapan jadi begitu buruk? Dari masuk pintu sampai sekarang, berapa banyak yang sudah kamu celotehkan? Tidak lelah, Chen Hao mencela. Sebenarnya tidak sulit untuk melihat. Meskipun 3 tahun tidak bertemu, tetapi perasaan tidak berubah sama sekali, masih sebaik biasanya. Memiliki teman seperti Han Kun memang keberuntungan Chen Hao, jadi dia juga berencana untuk membantunya. Mendapatkan uang bersama, ketika reuni teman sekelas di masa depan, harus benar-benar pamer. Biarkan orang-orang yang dulu meremehkan mereka berdua melihat dengan baik. Ngomong-ngomong, kamu baru turun dari pesawat, belum makan, kan? Makanan sudah disiapkan. Xiaoyan, bawa dia makan di restoran. Chen Hao kehilangan ingatannya, Xiao yang terkejut sesaat, lalu segera berdiri. Kemudian, undang Tuan Han ke sini, undang juga Zheng dan Haozi. Kamu tidak lapar? Han Kun menyela. Chen Hao menggelengkan kepalanya. Dia langsung menolak hadiah hari ketiga, dia sangat menantikannya. Hadiah apa yang akan dia dapatkan? Dao Ji 15. Ding, selamat kepada host karena berhasil menyelesaikan tantangan hari ketiga di rumah, Anda mendapatkan hadiah tantangan. Apakah Anda ingin membuka paket hadiah besar? Chen Hao langsung bersemangat dan sangat gembira. Buka dengan cepat. Setelah dipastikan dibuka, ikon paket hadiah di antar muka sistem. Terbuka. Ding.
Selamat kepada host karena berhasil membuka paket hadiah dan mendapatkan 65 saham dari Beijiafu Youxian Gongxi. Perjanjian pengalihan ekuitas, disimpan di gudang. Harap periksa. Ding, tantangan di rumah hari keempat secara otomatis dimulai. Sisa waktu tantangan adalah 23 jam 59 menit 59 detik. Selama periode ini, Anda tidak boleh meninggalkan rumah, jika tidak tantangan akan gagal. Saat paket hadiah disimpan di gudang, Chen Hao benar-benar terpana. Dia hampir tidak bereaksi. Beijiafu adalah, Chen Hao langsung bingung. Benar, dia sebelumnya bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun. Akibatnya, dia dipermainkan oleh kepala keuangan, Guo Fen, yang menyebabkan kegagalan penilaiannya. Akhirnya, dia mengundurkan diri. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia menjadi pemegang saham utama perusahaan ini. Selain itu, dia memegang 65 saham perusahaan. Sial, ini menarik. Berbicara tentang perusahaan Beijiafu, itu bukan hanya tempat kerja Chen Hao sebelumnya. Sesederhana itu. Di distrik Qingteng, kota Suhang, perusahaan ini masih memiliki posisi tertentu, dan bisnisnya juga cukup baik. Laba tahunan bisa mencapai sekitar 10 juta, meskipun tidak bisa disebut sebagai 500 perusahaan teratas, tetapi dianggap cukup baik. Terlebih lagi, sekarang Chen Hao memegang 65 saham perusahaan ini, maka tidak diragukan lagi. Dia akan menggantikan presiden perusahaan dan menjadi pemegang saham terbesar pertama perusahaan, pengendali sebenarnya. Jika semua orang yang suka menjilat di perusahaan tahu bahwa saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan sekarang. Saya khawatir mereka tidak tahu bagaimana cara berlutut dan menjilat saya, kan? Chen Hao mencibir dalam hatinya, mie instan sudah habis.